Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini buat teman-teman yang nanya Acep mana, Acep mana. Halo. Ini dia orangnya. Muncul lagi akhirnya. Dia saya minta tolong jemputin ke BSD setelah kemarin naik si Panjul yang kesiksa banget dari Bandung sampai dengan ke BSD nih. Ampun, kemarin Panjul udah naik mobil, udah duluan ke Bandung lewat jalur langit. Jalur ini jalur bawah tanah. Jadi dia nggak nginjek tanah sampai ke Bandung, hebat kan? Oke, kali ini saya minta tolong Acep jemput ke BSD dan hari ini juga saya mau pulang ke BSD, ke Bandung. Saya mau pulang ke Bandung. Jadi kemarin kalau teman-teman lihat video sebelumnya di jalan pas naik Panjul itu saya ngelihat ada Swift. Kayaknya Swift ini keren deh gitu kan. Ini dia videonya, cuplikannya. Pasangannya si Mumun Swift kayaknya keren juga nih. Bagus banget Swiftnya, rapi. Nah, akhirnya saya minta tolong Acep datang ke sini bawa Swift. Kebetulan ada. Ini dia mobilnya. Nah, ini dia. Ini Swift tahun berapa, Cep? 2011. Tahun 2011. Oh, 2011. 2011. Kirain 2009 kemarin. 2011 ini. Pantesan harganya. Oh, iya tuh. Plat mana Cirebon? Kuningan. Kuningan. Oke. Jadi, nanti kita tes si Swift ini dari BSD sampai dengan ke Bandung, kira-kira bensinnya irit apa enggak. Jadi Cep, kalau misalkan bensinnya irit baru saya bayar. Kalau misalkan dia lebih boros dari Mumun, nggak jadi. Deal? Deal, tapi iritnya lebih dari Mumun ini. 1:20. Oh iya. Kalau bener 1:20 kita road tripnya nanti bakal irit banget. Sisanya di towing. Oke teman-teman, diikuti perjalanan kita dari BSD sampai dengan ke Bandung. Tapi nanti di jalan saya juga mau mampir ke Bang Yudi di Bintaro. Karena dari 3 bulan yang lalu kalau nggak salah, saya udah pesan shift knob-nya buat si Mumun, tapi belum diambil-ambil juga. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan video pengetesan Swift 2011 ini. Ini GT bukan? Bukan, ST. Swift ST tahun 2011. Gas. Ken. Nah, jam setengah 12 kita jalan nih, jalan ke Bandung. Tapi mampir dulu nanti di Bintaro, di rumahnya Bang Yudi. Nggak enak, udah kelamaan saya nyimpen, apa nggak diambil-ambil ininya, shift knob-nya si Mumun. Nanti kita fullkan lagi BBM-nya si siapa namanya berarti ini ya. Ini ada auto tripnya nggak sih? Ada dong. Ada. Kita fullkan bensinnya di sini, kita lihat 1 banding berapa. Kalau bisa ngalahin Mumun, saya bayar. Yakin tuh? Yakin dong. Kalau apalagi saya yang bawa lebih irit. 1:20. Saya dulu pernah punya Swift sih, cuman dulu belum pernah ngetes bensin yang kayak gitu. 1 banding berapa? Nantilah kita cobain dulu. Tenaganya sih ya, kalau dibandingin Mumun masih di bawah Mumun dikit lah. Kalau Mumun di odometernya kan paling 140 ya. Kalau ini bisa 180. Sama Mumun 160. 160, beda 20. CC 1500 itu. 1500. Nanti juga kita bikin video challenge ya, irit-iritan antara Swift dengan Mumun. Kita jalan bareng, fullkan sama-sama dari Bandung. Misalkan jalan ke Pangandaran gitu, siapa yang paling irit? Ada yang nyaranin kayak gitu soalnya, Cep. Di challenge 3 mobil, katanya jalan bareng, nanti kira-kira irit yang mana? Berarti 3 mobil cocok nih. Swift semua, Suzuki semua bang. Swift, Mumun, sama Vitara. Yang nges Vitara nges pasti eleh itu. Vitara jarak jauh itu juara bensinnya. Tadi ninggalin KTP sini. Oh, KTP. Sangkanya saya begal soalnya rambutnya warna-warni katanya. Pas dicek data KTP-nya pinjaman pinjol semua.
Nah, di depannya ada pom bensin. Ini posisi kita masih di BSD ya. Kita fullkan dulu bensinnya si Swift ini. Saya belum mau ngasih nama dia. Nanti namanya apa kira-kira ya? Naon alusna ngaranna, Cep? Siti. Hah? Siti Puspa. Pertalite. Aya ieu na teh? Ada dong. Barcode. Tapi orang biasanya ngisi pertama bang itu bang. Anjing. Full tank gitu. Bisa. Turun ya mas, Salfirs. Kita fullkan dulu teman-teman. Sampai tumpah-tumpah ya. Iya. Yang bensinnya sih sebenarnya lagi full, cuman kita fullkan lagi biar ngitungnya enak. Paling cuman berapa nih? Kelamaan dia ngisinya. Tarik di. Sieun bahe. Hah? Otomatis kan? Tuh bisa. Nggak berpengalaman. Nah, bensinnya udah full. Tripnya kita reset lagi jadi 0. Kita lihat berapa banding berapa konsumsi BBM-nya Mbak. Swift ini. Ya. Seberapa liter? 8 liter. Di dia kan itu seberapa liter? Itu kali seberapa kilo sih? Alhamdulillah kita udah full lagi bensinnya. Nanti kita lihat tadi udah di reset ya kilometernya. Saya pengen soalnya cari mobil yang lebih irit daripada Mumun. Biar nggak boros duanyanya. Boros sih pusing banget ngisi bensin. Mumun itu kalau saya pakai harian ya per 5 hari lah isi bensin lagi. Karena tangkinya yang kecil. Oke, dari sini ke Bandung itu sekitar 150 kiloan. 155 kalau nggak salah. Oke, kita mampir dulu ke Bintaro sekarang. Mobil Swift ini walaupun sesama Suzuki ya dengan Mumun juga. Pertama perbedaannya itu di CC, udah jelas. CC Mumun itu cuma 1000, kalau Swift ini 1500. 500 ya? 500. Nah, kemudian walaupun CC Mumun itu lebih kecil, tapi bisa jadi Mumun lebih boros. Kenapa? Karena Mumun itu masih pakai karburator. Beda dengan Swift ini. Kalau Swift ini dia sudah pakai injeksi VVT-i lagi. VVT atau VVT-i ya? VVT. Jadi harusnya Swift ini jauh lebih irit daripada Mumun. Nanti kita tes, kita lihat. Ya mudah-mudahan nanti berjodoh sama ini mobil. Kita coba tambah armada baru di channel Bang Sandi. Cocok tuh. Cocok bang. Ini gara-gara saya kemarin ngelihat Swift Cep. Pas lagi di daerah mananya? Oh di daerah Bogor. Di Bogor hujan-hujanan lihat Swift warna silver. Kok keren kelihatannya dari belakang. Kepikiran langsung cobain aja. Siapa tahu ada. Pas lagi ya ini Swiftnya warna hitam ya. Nah, kalau untuk tenaga ya jauh banget lah sama Mumun. Tapi sama-sama masih sama-sama pakai ABS. Jadi nggak pakai power steering konvensional, pakainya ABS dia. Electronic power steering. Jadi sebenarnya elektronik power steering itu minim perawatan sih, kita nggak perlu ngecek oli power steeringnya, nggak perlu pikir seal yang bocor, tinggal pakai aja harusnya. Yang penting elektroniknya, modulnya, ECU-nya semuanya berfungsi normal. Nah nih kita keluar dulu di Bintaro ini. Ngambil shift knob Mumun, habis itu baru lanjut lagi jalan. Saya nggak tahu jalannya nanti kita mau ngelewat mana ya, lewat tol lingkar luar ini atau lewat Cibitung. Kalau Cibitung nanti di Jakarta Cikampeknya kita nggak lewat tol layang MBZ. Kalau lewat sini, di sini ya lumayan sih, biasanya agak padat ya, daerah Taman Mini, Cilandak. Kita lihat nanti deh. Saya agak lupa ingat juga nih ke rumahnya Bang Yudi nih. Kayaknya ke kiri nih. Jadi Jadi
saya tuh ambil shift knob-nya Mumun yang Nardi yang dari kayu 1:1 sih, bukan ori ya. Kalau ori lumayan mahal. Yang saya belum ketemu itu setir Nardinya si Mumun. Biar Mumun itu lebih culture lagi pakai setir Nardi yang kayu, Nardi Torino. 1:1 juga, jangan yang ori-ori. Kalau yang ori itu bisa harganya sampai 8 juta. Bekas. Gimana kalau baru? Beli yuk. Kecuali nambah horsepower-nya Mumun nggak apa-apa. Saya beli 8 juta. Ini kan nggak nambah. Polisi tidurnya nggak diwarnain, nggak kelihatan. Gede lagi. Nah, kita bentar lagi sampai di rumah Bang Yudi nih teman-teman. Mudah-mudahan, aduh, Bang Yudinya ada. Tapi tadi sudah ngabarin sih. Udah ngabarin kalau kita mau datang. Rumahnya mana ya, lupa sih. Baru sekali kesini yang kemarin. Tapi biasanya mobilnya Bang Yudi ada di dalam dua-duanya. Si Swift ini parkir di mana? Oh, ini di belakang kanan. Tuh ada tuh kayaknya tuh. Ada mobil nggak? Nggak ada, bosan. Nah, tuh Bang Yudi tuh ada tuh. Oh, udah ada. Udah standby. Masuk nggak, Bang? Oh, dikeluarin. Ih, cakep. Tuh, si Mumun birunya Bang Yudi. Nah, ini abang kita nih ketemu lagi sekarang. Abang ganteng. Udah lama nggak kesini. Udah ditanya-tanyain terus kapan mau diambil. Wah, siang-siang kita ngebir hitam nih. Bir hitam nih. Bir hitam pahit nih. Oh, ini mah apa namanya? Americano. Bukan, non teh. Ini Espresso. Americano. Habisnya gue tiap di live, Bang, setir lu gue copot deh, gue beli deh. Enggak, katanya nggak boleh. Bang, sahabat, itu sekarang Om Eri aja kemarin kan Eri jual. Jangan deh Ci, susah nyarinya sekarang gitu. Gue udah putar-putar, dulu gue pernah dapat sekali sama dia nih, waktu buat kijang di apa? Atrium. Pas kemarin datang ke situ, tokonya udah kagak ada. Disaranin, Pak, yang sebelah sana tokonya agak besar. Coba ya tanyain. Wah, barangnya udah goib, Pak, kata dia. Susah banget sekarang. Berarti copotan mungkin ya Bang ya? Copotan juga sekarang jarang yang mau jual. Nah, Ini ini UMKM lagi nih Bang. UMKM produk mana, Garut juga ya? Kalau ini bukan Bang. Ini Garut itu ini ya, jaring ya? Ini Jogja kebetulan, cuman ini baik banget sih ownernya. Jadi tuh dia biasanya ekspor Bang. Dia bisa custom setir, bisa custom knob, bisa. Terus dia ngeliat pasar kan, pasar si Torino ini kan lumayan nih gitu. Ini kayu jati Bang. Finishingnya juga menurut gua oke. Dengan kalau di online tuh ada yang jual 600-800 Bang. Iya. Barang yang sama. Barang yang sama, makanya dia jual di 3,5-an masuk banget menurut gua. Ini On game ya. shift knob Nardi Nanti 1:1 untuk 1:1. Soalnya Salim Garasi Karimun juga dia nawarin juga kan ke yang lumayan akun-akun yang memang gede Bang, yang di Karimun. Om, ini coba ini nanti misalnya itu garansi 1 tahun Bang, misalnya abang ada ini dia ngomong ke saya, nanti bilang sama yang garansi setahun koslet gitu atau dia misalnya apa gitu. ada garansinya. Itu kalau misalkan Kalau ngebul. kalau teman-teman ada yang mau Ngebul. nih, IG-nya Bang Yudi. Soalnya biasanya mah kalau yang aftermarket kan dia di sini nih Bang. Bautnya kan di sini nih 3 kan. Ya, Nah itu rawan selek kan mengintip. Nah kalau ini mah beratnya di dalam. Iya di dalam. tinggal setirnya. Saya mau coba rayu-rayu dulu, siapa tahu yang di sini, yang ini nih
Boleh dicabut. Kalau setir Nih, Cabut bang, cabut bang. setirnya. Saya nggak bawa kunci L. Ini yang kemarin saya cari-cari putar-putar di atrium nggak ketemu udah sama Iga. sekarang jarang ikut. Nah, gimana? Rencana kemana lagi Bang Sandi? Rencananya gue mau cari kunci L dulu, terus gue mau cabutin setir. Lupa tadi nggak mau kunci L. Ampun. Kunci roda sih ada buat muterin. Udah ntar gue cariin aja. Jangan ini gue cariin. Ilmunya sabar. Nah bang Sandi itu udah sabar. Iya. Cari sekarang kunci L bang. Nah, nanti kalau beli ini di Bang Yudi packingnya seperti ini. Packingnya juga dari kayu. Kayu dari kayu juga. Keren. Ini keren, mantep keren. tuh packingnya juga. Kemarin ada penontonan juga Bang. Ah, Hari Jumat kalau nggak salah tuh kan udah libur. Bang, ini mau beli lihat tahu dari Bang Sandi katanya. Kardonnya masih ada kebetulan tinggal sisa satu Bang aja. Ada rumahnya di mana BSD? Ya udahlah COD-an aja nanti gua instalin. Ketemu saya tawarin tuh Bang, Kenop. Ah. Mau ini nggak nih sekalian lagi rame? Saya bilang ntar keburu habis. Ya Bang, sekian. Oh kaget dia. Saya kasih tips saya bilang gini Bang. Udah buat nikah makan donet, saya potong gocap dan tuh Jumat berkah saya bilang. diambil kargonya sama si Knob. Ya. Bikin Lu gua camping lagi di mana kemarin yang baru itu? Oh di Bogor. Bogor. Itu lu lagi kemana ya? Sama Igas ya? Ke Malang berarti Malang. kalau nggak Malang gas. yang Ah. Malang kan kata si anak-anak. Coba Bang Sandi kabarin dia mau ke Malang cuy gitu. Terus kata lu ininya adminnya Bang Sandi ya di mana-mana tahu. Terus gua kancol kemarin kan lu kancol. Iya. tuh. Ah. Mana lagi ya kata dia gitu kan ya. Pada ngemanin IG kan Bang, IG pada habis konten. Mana ya? Udah kancol aja kancol gitu. Soalnya kalau jauh kan rata-rata teman-teman pada kerja Bang. Sama sih Bang Sandi juga kerja, cuman dia makan gila. Oh, kerjanya kantor nenek. Dia kerja libur Sabtu Minggu juga keluar kota bodoh. Kalau yang lain kan mikir aku gimana cara gue Minggu di rumah istirahat. Ternyata Swift itu lebih rendah daripada Karimun ya. Iya, lebih pendek. Lebih pendek ya. Peleknya gue jijik banget. Seleranya Acep itu. Baru ganti ya gitu. Kagak. Emang kayak begitu. Oh ini tadi mobil emang Acep lu bayarin. Kayak kemarin. Cuman gue tes dulu. Vario. Vario. Ya, kayak Vario. Oke, kita tempelin dulu nih stiker naik mobil kecil. Di Mumun udah kemarin. Sama kayak gini. Sini aja lah ya. Jadi nanti kalau ada kumpul-kumpul lagi, si Swift ini harus diikutin, harus dikabarin. Naik mobil kecil. Saya udah gangguin Bang Yudi, sekarang pamit. Ternyata gagal mau nyopotin setir Nardinya. Susah, Mungkin Pak Fred. lain kali kita cobain lagi, kita usahakan lagi. Ya, Nanti lah, thank nanti you cari-cari. Bang. Baik, Bang. Ya, thank you, Bang. Kalau tidak hari ini berarti minggu depan. Ya, Kalau nanti tidak dulu. minggu ini berarti bulan depan. Kayak lagu aja. Soundtracknya itu. Oke Bang, thank you Bang ya. thank you. Gue pamit. Ya. Udah hafal kan gak nyasar kan? Udah. Terima kasih. Yoi bang. Hati-hati Thank you ya. Jangan kapok pun. Enggak lah. Ini agak berisik dikit nggak apa-apa Bang ya. Gak apa-apa. Soalnya nanjak mobil balap nih. Mobil balap bang itu bang. Terus Mending kiri ya? ya ambil ke kanan. Hah? Ke kanan. Kanan. Ya. Terus kanan terus. Terus. Terus lurus dulu terus. Kanan kanan kanan. Terus kanan terus kanan. Terus kanan kiri. Kiri mana? Bang, hai bang. Nanti Bang. Ya Bang Yudi, makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita lanjutkan lagi perjalanan ini menuju ke Bandung, teman-teman.
Alhamdulillah shift knob-nya yang udah berbulan-bulan belum saya ambil, sekarang udah diambil buat si Mumun nih. Kasihan Bang Yudinya tadi lagi sakit, sorry Bang. Kita ngeganggu waktu istirahatnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang udah jam 1:30, kita lanjutkan lagi ke Bandung sambil ngitung konsumsi BBM-nya mobil Swift ini sebelum kita putuskan untuk deal dengan si Acep. Deal. Nah, kita salah jalan tadi, muter nih, nggak tahu masuk tolnya mana lagi. Jadi bukan, harusnya tadi deket ke pintu tol, ini malah muter-muter gara-gara Acep ini. Udah. Di sini sih sekitar 600 meter lagi kita belok. Nggak tahu belok ke tol bukan. Lebak Bulus. Cuaca mendung. Baru pertama kali pakai Swift ini langsung dikasih cuaca yang bagus ya. Sekalian kita tes, ada bocor-bocor nggak bisa. Swift itu ada bocornya di sini nih. Ini ada bocor nggak, Cep? Wah, aman dong, aman. No silen ini. Mudah-mudahan aja bener omongannya dia. Kalau tenaga sih enak banget, tapi saya nggak heran karena dulu udah sempat punya Swift dan udah saya keren-kerenin lah Swiftnya itu. Cuman harus dijual waktu itu karena apa ya? Waktu mama masuk rumah sakit, Cep, ya? Masuk pertama rumah sakit. Saya coba lagi sekarang mau miara Swift lagi. Itu pun kalau misalkan dia sekarang bisa lebih irit daripada si Mumun. Udah pasti atuh. Ini Santa Fe keren banget sih. Kalau yang dulunya Santa Fe itu yang penyok-penyok gitu bodinya, Cep. Ngelihatnya juga gimana gitu. Cep, Oi, apa hasil bertapa di gunung berapa bulan ini? ya kulit jadi hitam, rambut jadi tambah kuning, jadi memudar. Lihat rambutnya, coba. Lihat rambutnya nih. Nih, tambah kuning dan memudar nih. Bertapa di Gunung Wakwa dia, dijepit sama gunung deh. Jadi nggak bisa kemana-mana. Sunggokong loh. Dijepit ketiak istri. Nanti kita cobain road trip bawa si Mumun sama bawa Swift ini, kita bandingkan sama-sama isi full, bandingkan nanti BBM-nya habis berapa, dapat 1 banding berapa gitu. Seharusnya lebih irit Swift ini dan bisa diisi Pertalite lagi. Tadi Pertalite kan? Pertalite. Cuman sayangnya sama-sama manual. Saya pengen satu tuh harusnya matic. Ini ke kanan ya? Kanan. Gara-gara salah jalan tadi muter-muter gitu jadinya. Ternyata kita masuk gerbang tol Kampung Rambutan. Kampung Rambutan bukan sih? Bukan. Ciputat. Tol Ciputat. Yes. Dan lumayan ya, tolnya padat banget nih. Mudah-mudahan nggak macet lah. Soalnya sekarang pas arus balik liburan Idul Adha. Knalpotnya alay. Pemuda knalpotnya. Anak SMA. Knalpot alay saya bilang. Oke, nanti kalau saya jadi ambil nih mobil, hal yang pertama saya lakukan adalah membongkar knalpotnya. Standarin lagi, berisik banget. Hidup ini udah terlalu berisik, ditambah lagi sama knalpot berisik. Gak enak banget. Oke, kita udah masuk tol. Dari sini mudah-mudahan nggak macet. Nanti berarti sekarang ini kita lewat tol layang. Kita nggak ngelewat Cibitung. Gas. Gimana rasanya di MBZ nanti ini ya? Knalpotnya alay, velgnya alay. Velgnya gendut banget. Jangan pula nanti ditempelin di bodinya Mugen Air gitu, jangan. Atau TRD Sportivo, jangan. Kalau Suzuki apa sih? TRD Sportivo itu buat Toyota.
Ya makanya Suzuki apa. Kalau Swift ini enak banget sih kalau mau dibikin mentok kanan ya, pasangin turbo. Ih. Keren banget. Ini udah gigi berapa sih? 5? 3 ini. Hah? Oh iya. Kalau Mumun mungkin udah gigi 5 ya. Idealnya mobil itu mau ngelihat irit nggak iritnya atau konsumsi BBM, mobil apapun itu usahakan coba jalan stabil di RPM 3000, itu baru kelihatan berapa konsumsi iritnya si mobil. RPM 3000 aja. Ini sekarang udah lari 80 pakai gigi 4, RPM-nya baru 2700-an. Kalau Mumun udah di gigi 5, RPM 3000, larinya cuma 80. Jadi itulah bedanya. Makanya Mumun kalau misalkan dipakai lari 100, RPM-nya di 4000, pasti boros. Ya, borosnya 112. Kemarin saya dapat 115 itu lari 80 sepanjang tol, Cep. Kebayang tuh. Bayang. Tol kosong nih. Tol kosong, lari cuma 80. Berarti jalur kiri aja terus ya. Jalur kiri. Jalur lambat. Disiksa sama Pajero sama Fortuner di jalan. Ini sih kayaknya bener banget, Swift ini irit ya. Sampai sekarang belum bergeser-geser nih si ampere bensinnya. Apa macet tadi diganjel dulu sebelum berangkat biar nggak turun-turun? Iya dong. Nanti minggu depan atau 2 minggu lagi camping, Cep, Gas. Oh, 2 mobil sekalian eta. Sekalian Test challenge irit-iritan antara Karimun Kotak dengan Suzuki Swift. Kalau irit lebih pasti Swift, soalnya kan dia injeksi. Coba dulu. Ini mobil Land Cruiser keren, diceperin. Ceperin nggak sih? Tuhnya Tuh, standar. masang body kit doang ya. Sama dikit. LC, bukan LC di tempat karaoke ya. Land Cruiser Jor Seksi E. Bentar lagi kita masuki tol layang MBZ. Apakah nyaman pakai Swift ini? Tapi kayaknya ini pernya udah dipotong deh. Udah dipotong dikit, agak ceper, agak keras. Tapi oke lah. Kalau masalah ceper menceperi saya juga sangat setuju. Iya. Tapi kalau model peleknya enggak banget sama knalpotnya. Karena dengan ceper itu satu, saya ngebatas kecepatan akhirnya kan, nggak terlalu ugal-ugalan, nggak terlalu ngebut. Yang keduanya mobil jadi lebih stabil. Nikung-nikung di kecepatan tinggi, nggak terlalu limbung. Mumun kalau nggak diceperin, itu limbungnya, ampun. Nggak bisa kayak tukang antar tahu itu di apa namanya, inisial D itu, simpan kopi nggak boleh tumpah. Mumun jalan lurus aja bisa tumpah-tumpah kopi. Ini kemarin saya nabrak pembatas ini pakai ruboknya si Mumun. Mumunnya yang udah makin bertumbuh besar atau itunya yang memang diturunin? Sepertinya diturunin, Bang. Biasanya mah nggak pernah kena. Kemarin kena. Kayaknya Mumun makin gede. Masih masa pertumbuhan. Kemarin kan dikasih minum apa kemarin? Karena Swift ini pakai velg alay yang keluar body gitu ya. Ini lewat MBZ ini kita isi berdua, padahal cuma berdua nih. Gimana kalau full? Lewat sambungan-sambungannya itu yang belakangnya mentok, ngesot ke body. Karena emang over banget. Alay banget sih, Bang. Adalah, nanti cobain deh ganti pakai yang velg 15 aja. Velg 15 pakai ban 60. Nah, itu baru cakep. Kalau kayak gini, aduh, ripuh. Enak sih, lebih stabil dari Mumun tuh. Cuman ini tolong dijelaskan, Cep, ini kenapa nih? Itu colom. Hah? Itu ada dari setelan setirnya ada yang longgar tuh, Bang. Padahal udah dikunci nih, tetap aja. Penguncinya itu kurang gigit itu. Ini tipe apa, ST? Dia nggak ada airbag ya? Gak ada. Belum ada airbag. Yang ada airbag itu kalau nggak salah yang GT deh. GT. Yang GT baru ada airbag, ini nggak ada. Ini sama aja kayak Mumun lah. Nggak kerasa pakai Swift ini di MBZ lari-lari 100
tiba-tiba udah sampai ujung aja. Kalau Mumun kerasa bisa lari 60, 80 kalau Mumun di MBZ ini. Tadi stabil di 100, pasti bensinnya irit banget sih. Gigi 5 lari 100, RPM-nya di 3000. Wah. Jadi ke Bali bensin lebih irit ya Ke kalau Bali ke pasti jauh lebih irit. Mumun aja kemarin ke Malang itu bensin 400 ribuan sekali jalan. 406 ribu. Kalau ini paling cuma 300. Tapi belum tentu, lihat dulu hasilnya. lebih irit. Udah bergerak Jarum itu, Bang? Belum. Udah jalan 81 km, Jarum bensinnya masih di atas. Cuman, nah kalau untuk kaki kiri, posisi kaki kiri masih lebih nyaman Mumun saya. Mumun masih bisa dilurusin kaki sampai ke depan. Ini masih nekuk karena nggak ada space. Kalau Mumun setelah ini kopling, nah sebelah sininya kosong, jadi kaki bisa di kiri. Mumun kan mobil kecil tapi dalaman luas. Nah, eta Mumun itu segala macam masuk. Si Panjul juga bisa masuk. Nah, kita udah di jalan tol Jakarta Cikampek. Nanti mungkin di rest area 72 atau 88 berhenti dulu karena saya udah lapar lagi. Kita makan siang menjelang sore, makan sore. Kita makan sore di rest area. Saya semenjak Idul Adha kemarin kan di BSD di rumah mama, nggak kemana-mana itu selama 3 hari 4 hari kan sekarang. Jadi kerjaan teh cuma makan tidur makan tidur makan tidur. Sehari itu 5 kali saya makan. Perut udah tambah gede atau gimana? Pas ditimbang tadi sebelum berangkat naik 2,5 kilo. Padahal makannya lebih dari segitu ya. Kan keluar lagi sebagian. Oh, dikirain ditampung ya. Berat badan naik. Jam 2.53 kita memasuki tol Cipularang. Dan bensin sampai dengan sekarang masih di atas. Padahal udah jalan 99 km. Gila sih. Kalau bener ini ampere bensinnya nggak diganjel sama si Aceh, berarti irit banget nih mobil. Wow, kok antrinya panjang banget. Kita ambil yang paling kiri ini aja, biasanya sepi. Ini apa ini? Hah? Oh iya, keseret sama dia. Sampai berapi gitu. Aduh. Keseret. Itu besi bapak, bukan tisu. Besi ini kayaknya pelek truk ya. Ya, tutup pelek. Keseret. Bingung dia ngeluarinnya gimana itu. Kayak harus berhenti mundur. Bahaya tuh berapi gitu. Oh, lepas. Oke, dari sini sampai ke Padalarang masih 40 apa 60 ya? 60 kiloan deh. 120 ke 60 kilo. 60 ya? 50 lebih. Dipakai ditarik di tanjakan Cipularang nih enak. Nah, seperti biasa kita di rest area 72 nih. Saya mau ngopi dulu di sini. Aduh, sama makan apa gitu. Lapar ya. Kita udah di rest area. Kayaknya mata udah mulai ngantuk karena bawa si Swift ini emang bener nyaman sih. Pasti dong. Nyaman karena ya dari segi CC jauh lah dari Mumun.
1,5 kali lipatnya Mumun. Sama bensin kayaknya udah bisa dilihat ini irit banget. Tapi walaupun belum tahu ya berapa banding berapanya, nanti pas di akhir video baru kita spill berapa banding berapanya. Dan kemungkinan saya bakal ambil nih mobil. Diambil teman-teman, dibeli bukan diambil. Jadi berapa, Cep? Turun lah. Wah, sadis banget bang. Anjing. turun berapa? Udah. Oke. Ya. Oke, Nying. Deal. Oke, kita tambah armada baru di channel Bang Sandi. Mukanya bahagia banget. Mukanya bahagia banget ya, mobilnya laku kan. Aduh. Oke, kita istirahat dulu. Yang penting udah deal. Masalah bayarnya nanti mungkin dicicil 10 tahunan. Ya, nggak apa-apa. Bayarnya per 3 bulan. Iya, nggak apa-apa. Per UP. Oke, nanti kita lanjutkan lagi perjalanan sekaligus ngehitung biaya bensinnya si Swift ini. Tapi bener nggak deal ya? Segitu? Deal lah, bayar lah. BB-nya udah ya. No, aja. Stop recording. Oke, udah cukup istirahatnya, lanjut lagi perjalanan. Sambil saya udah penasaran, pengen tahu berapa banding berapa bensinnya. Yang penting Swift udah deal ya. Deal. Kasih nama tuh siapa? Puspa. Oh, jangan Puspa juga tuh. Dari S tuh apa? S. Sari. Sari. Ini dia. Kalau dari jauh sih cakep. Dari dekat Peleknya, lebih cakep. Cuman pas dari dekat lihat nih, pelek alainya tuh keluar gini. Oh iya tuh, kena tuh ban. Bannya sampai habis tuh, kemakan. Oke lah, nanti kita pikirkan lagi itu. Oke teman-teman, kita udah di atas mobil lagi. Saya belum ngasih nama ini mobil. Dari sini ke Padalarang tadi barusan dilihat 52 km lagi. Paling kalau pakai Swift ini setengah jam saya bisa sih, Cep. Jangan lah, 1 jam aja. Dia takut. Sampai dengan sekarang bensinnya sudah mulai turun, udah di 105 km kita berjalan. Nanti pas di Kota Baru aja isi. Kota Baru ya, Cep? Yoi. Tapi kalau Kota Baru tuh kadang-kadang antri, saya malesnya itu si pom bensinnya. Tapi nggak apa-apa deh. Ini demi dapat data ya, demi dapat data berapa konsumsi BBM-nya. Jadi nanti kalau mau road trip, saya udah tahu harus nyiapin uang berapa nih dengan jarak sekian ratus kilo. Misalkan PP jadi berapa, bensin yang kira-kira habis berapa. Jadi jangan dikira saya road trip tinggal berangkat aja. Nabung dulu teman-teman, hitung dulu nih kira-kira biaya keluarnya berapa. Jadi di jalannya kita bisa ngatur biaya pengeluaran. Oke. Kita gabung lagi ke dalam tol Cipularang. Di kilometer 79 hujan udah mulai rintik-rintik. Dan di depan udah mulai lebat nih. Awas, di depan ada truk. Kalau red wiper oke. Wih, baru dong. Oh, baru pantesan. Biasanya mobil dari Acep nih permasalahannya di karet wiper, di lampu. Oke, yang tadi saya tanya lampu hidup semua nggak? Hidup, walaupun belum saya cek ya. Coba agak redup yang depan. Harus pakai bilet biar enak loh. Alhamdulillah jam 4.35 kita udah sampai di Kota Baru. Tadi keluar tolnya padat banget. Nah, di sini kita langsung isi bensin lagi. Kita full
bisa dilihat jarak yang udah kita tempuh itu 157 km. Bensinnya sisa segitu. Kira-kira berapa liter? Saya juga kepo, penasaran. Perjanjian dulu, Cep. Kalau misalkan lebih boros daripada Mumun, dealnya batal. Batal, tapi duit udah masuk ke dia. Nariknya lagi susah biasanya itu. Ya udah, nanti kalau misalkan dia nggak mau balikin duitnya, kita tarik mobilnya satu lagi. Dia, teman-teman, kalau misalkan ada yang mau butuh mobil nih, ada satu lagi si Acep nih, Suzuki Vitara tahun 2006. Grand Vitara. Itu harga Matic, harganya buka di 75. Plat T Karawang. Subang. Oh, T Subang. Pajaknya Tahu isi. Harga 75, tahu isi. Bukan tahu bulat ya, tahu isi. Nah, oke teman-teman, udah kita fullkan lagi BBM-nya, dapat di 9,5 liter. Berarti kita coba bagi ya. Sebentar. Saya juga penasaran. 157 kilo dibagi 9,5 liter. 1:16,5. Ya udah. 16,5 berarti dia. Tapi masih iritan saya, Bang. Saya tadi berapa tadi? Tadi Acep katanya dia dapat 1:18. 1:18. Waktu jemput ke BSD. Cuman kan kalau dari Bandung ke BSD itu jalannya turun ya. Jalannya menurun, kemudian si Acep tadi sendiri. Nah, sekarang kita berdua, jadi beban pasti nambah. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah sampai di kota baru. Jadi kira-kira begitulah konsumsi BBM-nya si Swift ini dengan mode ngirit ya. Kakinya disekolahin. Walaupun memang saya lebih boros dikit daripada si Acep, karena Acep kalau dari Bandung ke Jakarta dia turun. Kalau saya sekarang kebalikannya, nanjak. Jadi memang harus lebih banyak ngegas. 1:16,5. 16 ya? 16 lebih. 16-an lah gitu. Jadi Swift ini oke, kita deal. Karena bisa ngalahin Mumun kemarin paling jauhnya 1:15. Kalau ini bisa lebih lagi, mungkin bisa 1:18 kalau misalkan jalannya datar, stabil, santai gitu ya. Saya yang bawa gitu. Kira-kira nih saran dari teman-teman, nanti kita lakukan apa road trip kemana dengan Swift ini, atau kita bawa Swift, kita bawa Mumun, kita road trip bareng, kita bandingkan konsumsi BBM-nya nanti di jalan. Kira-kira mana yang lebih irit? Coba kasih saran, kita harus ngapain nih? Dan si Acep, apakah kita suruh dia menghilang lagi seperti ninja, atau dia ikut lagi nih dalam kontennya Bang Sandi? Konten camping kayaknya kalau dia cocoknya. Itu konten camping. Kalau misalkan di jalan dia kebanyakan tidur. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang udah menonton dari awal sampai dengan akhir perjalanan kita yang gak jelas ini, yang cuman ngetes mobil Swift ini. Kemudian akhirnya dapat kata sepakat, deal. Mudah-mudahan Swift ini awet dan Swift ini bisa saya manfaatkan untuk explore keliling keindahan, cari keindahan-keindahan yang ada di Indonesia. Yoi. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Oh ya, satu lagi lupa. Saya juga tidak bosan-bosan mengajak teman-teman untuk mencintai produk dalam negeri, mendukung UMKM Indonesia, dan yang paling penting jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.